Dikisahkan gadis muda bernama Sabari yang tidak begitu cantik, putra seorang pemburu akan dinikahkan oleh orang tuanya. Sabari berhati lembut dan penuh belas kasihan. Sang ayah sebagaimana kebiasaan pemburu waktu itu akan menyembelih 1000 ekor kambing menjelang pernikahannya. Sabari tidak tahan melihat penyembelihan dan lari ke hutan. Sabari mencari para Brahmana untuk mengajarinya tentang ilmu kebijaksanaan sejati. Semua Brahmana menolaknya karena dia dari kasta rendah dan mempunyai warisan darah pemburu binatang dalam dirinya. Tibalah Sabari di kaki Gunung Reksamuka Risyamukha di pertapaan bilik Simatanga. Wahai putriku yang baik hati, tinggallah di asramaku. Engkau sekarang di bawah perlindunganku. Tugasmu adalah membersihkan asrama dan mengurus sapi. Itu akan menjadi hal yang baik untukmu. Hanyalah Risi Matanga yang menerimanya, walau sang Risi dikutuk karena mengambil murid dari kasta rendah. Sabari amat senang hatinya karena telah diterima oleh Risi Matanga sebagai murid. Sehari-hari Sabari melakukan tugasnya dengan sangat baik di pertapaan yang damai itu. Setiap pagi hari Sabari mengambil air, lalu menyiram kebun dan halaman, lalu membersihkan asrama, lalu mengurus ternak burunya. Begitulah hari-hari berlalu penuh damai. Pada suatu hari, si Matanga sedang melakukan yadnya. Tiba-tiba dari angkasa jatuh mayat raksasa Dundubi. Si Matanga murka melihat pertapaannya, kotor ala darah dan mayat raksasa Dundubi, lalu mengucapkan kutukan. Siapapun yang telah melempar mayat raksasa Dundubi ke tempat ini, maka aku kutuk dia akan menjadi abu jika dia berani memasuki Gunung Reksamuka yang suci ini. Porsi, mengapa engkau mengucap kutukan yang mengerikan seperti itu? Tanya Sabari. Tenanglah anakku, orang yang melempar mayat Dundubi kemari adalah Subali, Raja Wanara dari Kiskinda. Kelak Subali akan bermusuhan dengan Sugriwa adiknya sendiri. Lewat kutukanku ini, maka pertapaan dan Gunung Reksamuka ini akan menjadi satu-satunya tempat yang aman bagi Sugriwa. Bukankah itu suatu berkah buat Sugriwa? Sugriwa kelak akan menjadi sahabat Rama dalam menumpas Rahwana. Hari berganti hari, bulan berganti tahun, akhirnya tibalah saatnya Rsi Matanga menghadap Yang Kuasa. Maka dipanggillah Sabari untuk menghadap. Wahai anakku, hariku telah tiba. Adakah yang ingin engkau minta dariku sebelum aku pergi? Sabari menjawab, tuanku, jangankan menguasai, bahkan mempelajari ilmu kebijaksanaan sejati pun belum. Jikalau engkau pergi menghadap Tuhan, maka ajaklah aku pergi bersamamu, wahai Rsi. Sabari, dengarlah wahai putriku, kelak Tuhan akan menjelas sebagai Rama, dan Tuhan dalam wujud Rama akan datang bersama adiknya Laksman ke pertapaan kita ini. Kerjakanlah tugasmu agar ketika Rama datang, asrama kita selalu dalam keadaan bersih dan indah. Mintalah pengetahuan sejati langsung padanya, oke? Setelah memberi pesan yang terakhir, Rsi Matanga lalu moksa. Sabari berusaha melaksanakan perintah gurunya dengan baik. Setiap hari setelah membersihkan dan merapikan asrama, Sabari memetik bunga dan memetik buah-buahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan wujud Rama. Hal itu rutin dan tekun dilakukannya setiap hari. Ya, setiap hari, karena gurunya hanya mengatakan kelak Tuhan akan datang, tapi tidak tahu hari apa bulan berapa. Hari berganti hari, bulan berganti tahun. Sugriwa datang meminta perlindungan dari kejaran kakaknya Bali. Sugriwa lalu dipersilahkan menempati puncak Gunung Reksamuka sebagai tempat persembunyiannya. Senang bukan main hati Sabari karena satu pesan gurunya tentang kedatangan Sugriwa sudah terwujud. Maka Tuhan Rama dan adiknya Laksmana pasti akan segera datang, pikirnya. Semakin hari Sabari semakin rajin dan semakin tekun merawat asrama. Setiap hari Sabari hanya bersenandung nama Rama. Banyak Brahmana muda yang belum paham dan menganggap Sabari sudah gila. Rama, adakah Tuhan bernama Rama? Hari berganti tahun sudah berlalu. Pada suatu pagi Sabari melakukan aktivitasnya mengambil air di danau Pampasar, Pampasarovar, dengan menggunakan belanga tanah liat yang sudah berlumut. Seorang Brahmana yang kebetulan juga berada di danau itu tidak senang karena menganggap belanga yang dipakai Sabari kotor dan mengotori danau Pampasar. Sang Brahmana lalu mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah Sabari. Kaki Sabari terluka, namun Sabari tidak marah dan melanjutkan aktivitasnya sambil menyebut nama Rama. Ajaib! Tetesan darah dari kaki Sabari kemudian jatuh ke danau Pampasar dan membuat danau Pampasar yang tadinya jernih berubah total menjadi warna merah darah.
Jadi hebohlah para Brahmana di sekitar Danau Pampasar karena air danau sudah menjadi merah darah. Lalu para Brahmana mengambil air sungai Gangga dan Yamuna untuk dituangkan ke danau tersebut, berharap kesucian air dari kedua sungai suci mampu membersihkan Danau Pampasar. Namun usaha tersebut sia-sia belaka. Rama dan Laksman kebetulan melintasi danau tersebut dalam perjalanan mereka mencari Sita. Para Brahmana lalu menghadap kepada Rama, "Tuan Rama, setiap hari Sabari menyanjung namamu. Hamba telah bersalah karena melukai kaki Sabari, sehingga tetesan darah Sabari telah membuat Danau Pampasar menjadi merah. On tuanku berbaik hati mencelupkan kaki panamu ke danau ini, sehingga danau ini jernih dan suci kembali, oh tuanku." Rama tersenyum lalu mencelupkan kakinya ke dalam danau. Tidak terjadi apa-apa, danau tetap berdarah. Rama lalu membenamkan seluruh tubuhnya dan berkumur, namun sama saja. Rama lalu berkata, "Wahai Rsi, sampaikanlah pada Sabari, aku sudah datang, aku menunggu di tepi danau Pampasar ini." Lalu bergegaslah para Brahmana tersebut menyampaikan berita kepada Sabari. Senang bukan main hati Sabari mengetahui Rama telah datang. Dengan kaki penuh debu, Sabari berlari menghampiri Rama. Kaki yang berdebu itu pula tanpa sengaja menjejak tepi danau Pampasar dan membuat airnya jernih kembali. Sesampainya di tepi sungai, segera Sabari menjatuhkan kepalanya di kaki Rama. Tidak terasa air mata Sabari menetes di kaki Sri Rama. Saking terharunya, "Oh Tuhanku, oh junjunganku, hamba telah menunggu lama. Mohon datanglah ke pondokku. Berkatilah hamba, berkati pula pertapaan guruku. Lihatlah wahai Rsi, danau Pampasar telah kembali jernih, karena debu kaki ibu Sabari sendiri telah menyucikannya kembali. Ketahuilah bahwa air danau ini tercemar darah. Itu bukan darah ibu Sabari, tapi itu adalah darahku. Engkau melempari kaki Sabari, tapi jantungku yang terluka. Seseorang yang melukai penyembahku sesungguhnya melukaiku." Sri Rama sangat puas dengan pelayanan Sabari. Lalu Sri Rama menurunkan ilmu pengetahuan berupa Navavida Bhakti, yaitu pertama adalah satsang atau pergaulan dengan para penyembah yang mabuk cinta dan orang-orang saleh. Yang kedua adalah mengembangkan selera untuk mendengarkan cerita-ceritaku yang mirip nektar atau sravanam. Yang ketiga adalah pelayanan kepada Tuhan atau guru. Keempat adalah menyanyikan kirtan, kors komunal. Japa atau pengulangan nama suciku dan pengucapan bhajanku adalah ekspresi kelima. Untuk selalu mengikuti perintah kitab suci. Untuk melatih pengendalian indera, keluhuran karakter dan pelayanan tanpa pamrih. Ini adalah ekspresi dari model bakti keenam, melihat aku dimanifestasikan di mana-mana di dunia ini dan menyembah baktaku lebih dari diriku sendiri adalah cara ketujuh dari bakti. Tidak menemukan kesalahan pada siapapun dan merasa puas dengan nasib seseorang adalah cara bakti ke-8. Penyerahan diri tanpa pamrih dengan keyakinan penuh pada kekuatanku adalah tahap ke-9 dan tertinggi. Setelah mendengar ilmu pengetahuan langsung dari Tuhan sendiri, Sabari yang sederhana lalu mencapai kebahagiaan tertinggi, mencapai moksa.